فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, yang bagi hifdzur radha wa dhabtuh. Kita wajib untuk menjaga persusuan, yaitu menjaga di sini menghafal, dihafal baik-baik siapa yang menjadi anak susuan kita, dan juga sebaliknya kita yang menyusu juga menghafal siapa saja saudari susuan kita atau dan sebagainya, siapa saja ibu susuan kita, agar kita tahu siapa saja mahram kita itu. Wa dhabtuh, yaitu memantapkan penjagaannya, memantapkan catatannya. Baik, kalau mau menikah diperiksa baik-baik, ini masih ada mahramiyah dari sisi persusuan atau tidak. Fihi, nih seketika itu juga, berarti ini kewajiban orang tua zahirnya ya. Begitu menyusui siapa misalkan yang bukan anak sendiri, segera diingat wa kitabatuh, dan ditulis agar tidak terjadi kebingungan suatu saat nanti. Fayahfadhu man radha'a minhu waladuh. Ini berarti apa? Ibu dari si bayi, demikian pula bapak dari si bayi, yaitu dia menghafal anaknya itu menyusu dari siapa saja. Mungkin waktu di hospital anaknya sempat menyusu ke beberapa ibu karena si ibu sendiri, ibu kandungnya sendiri mungkin masih kurang sehat, masih lemah, susu belum keluar sehingga menyusu ke yang lain. Jadi catat baik-baik siapa saja yang telah menyusui dia, menyusui susu pertama, kedua sampai kelima itu, sehingga kelima. Wa man syarakahu fir radha, dan siapa saja yang bersekutu, berserikat, berkongsi dengan bayi ini dalam masalah persusuan, minta bantuan nesnya, mungkin para perawatnya itu siap, anak ini menyusu ke siapa dan ibu ini menyusui siapa saja, sebaiknya memang dicatat agar tidak membingungkan nanti di waktu dewasa. Wa man radha'a min labanih, demikian pula si ibu yang menyusui hendaknya juga mencatat siapa saja yang telah menyusu ke dia dari susu dia. Wa yubayyinu miqdar ar-radha, dan juga menerangkan berapa kadar penyusuan. Mungkin karena bayi ini lapar, hanya menyusu seketika itu juga, tidak menyusu kali kedua, ketiga. Jadi dicatat ini tidak sampai menjadi ibu susuan karena baru sekali, tidak sampai 5. Ini juga dicatat. Wa waqtuh, dan waktunya juga dicatat. Boleh jadi nanti ada perselisihan, tak dia baru menyusu 4, tak sudah 5, sebelum Anda datang dia sudah menyusu ke saya sekali atau apa. Nah, waktunya dicatat biar tidak membingungkan. Hatta la taqa'al muskilatu ba'dan nikah, sehingga tidak terjadi kerumitan setelah pernikahan. Fayahsulat tafarruqu wan nadam, sehingga terjadi nanti perpecahan dan penyesalan. Karena tidak semua orang jujur juga, jangan-jangan nanti ada tipu daya, tahu-tahu ada ibu bilang, oh ini anak susuan saya dulu, padahal sekedar tipu daya biar tidak jadi menikah dengan yang ini, misalkan. Karena ada matlamat yang lain misalkan, maka dicatat. Atau memang ibu itu jujur sehingga perlu dicatat baik-baik biar tahu, oh ternyata ceritanya betul, memang ada catatannya. Watashattutul aulad, dan anak juga nanti tercerai-berai. Kasihan kalau sudah menikah, sudah punya anak baru kemudian diberitahu, oh ini masih persusuan, terpaksa terpisah, akhirnya jadi kacau anaknya. Tatkala kedua orang tuanya terpisah, anak jadi bingung, ada yang ikut bapak, ada yang ikut ibu, kasihan. Wal asafu alal madhi, dan duka cita atas perkara yang telah lampau. Ya jelas ini menyedihkan. Wa ghairu dzalika minal mafasidil katsirah, dan kerusakan-kerusakan banyak yang lain. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis yang baru. Qala al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadits tsani wa salasun ba'da salasimi'ah, 332. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu an. Bagusnya radhiyallahu anhuma karena bapaknya juga sahabat. Al-Bara bin Azib Abu Umarah Al-Madani. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni min Makkah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yaitu dari Makkah.
keluar dari Makkah, ini peristiwa bila. Nah, kita lihat setelahnya untuk mengetahui. Fatabi'athum ibnatu Hamzah. Kemudian anak perempuan Hamzah bin Abdul Muttalib mengejar mereka. Tunadi ya am, wahai Pak Cik. Karena apa? Rasulullah memang dari satu sisi beliau adalah anak buah Rasulullah. Anak buah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Anak buah kan? Karena memang Hamzah dari satu sisi memang apa? Memang pakciknya Nabi, karena Hamzah ini adalah saudara dari Abdullah, iya pakcik, maka dipanggil pakcik, ya am. Ini mahram. Sementara dari, iya kan betul kan, Hamzah bin Abdul Muttalib ini ya, dohirnya, betul. Sementara dari sisi yang lain lagi, Hamzah ini juga menyusu bersama Rasulullah dengan Suwaibah. Maka ini saudara susuan. Jadi dari sisi persusuan memang Rasulullah ini adalah pakciknya siapa ini? Putri Hamzah. Sementara dari sisi nasab maka ini adalah sepupu dari Putri Hamzah. Fatanawalaha Ali, maka Ali mengambil anak kecil ini, ya ini masih gadis kecil, diambil oleh Ali. Fa'akhadha biyadiha, Ali memegang tangannya. Wa qala li Fatimah, Ali berkata kepada istrinya yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dunaki binata ammik." Ambillah putri dari makcikmu ini. Fahtamalatha, maka dia didukung, digendong oleh Fatimah. Fahtasama fiha Ali wa Ja'far wa Zaid. Maka Ali, Ja'far dan Zaid bin Harithah, Ja'far saudara kandung Ali bin Abi Thalib, berselisih siapa yang berhak untuk merawat anak ini. Jelas ini anak yatim kan, karena Hamzah sudah wafat, terbunuh pada waktu perang Uhud. Akhirnya ini adalah peristiwa setelah apa itu? Setelah Umrah Qadiyah. Umrah Qadiyah tahun berapa? Tahun 7 Hijriah, 1 tahun setelah Fathi Hudaybiyah itu. Faqala Ali ana ahaqqu biha wa hiya binatu ammi. Ali mengatakan, saya lebih berhak dengan gadis kecil ini, karena gadis kecil ini adalah anak perempuan dari pakcik saya. Ali anak siapa? Abu Thalib. Sementara Abu Thalib ini saudara kandung dari Hamzah. Iya. Makanya ini adalah pangkatnya pangkat apa berarti? Saya lebih berhak dengannya karena dia adalah anak perempuan dari pakcik saya. Ini berarti pangkat apa itu? Iya, sepupu. Tapi kenapa dipegang tangannya? Mungkin darurah. Dia masih kecil dan ya biar segera selamat dari negeri kufar waktu itu, maka jelas belum ditaklukkan, masih menunggu setahun lagi. Ya, tapi dari sisi perwalian memang berhak sepupu itu berhak jadi wali. Kalau tidak ada wali yang lebih dekat. Makanya ada pertanyaan di kalangan fuqaha, mungkinkah seorang wali itu menikahi wanita yang di bawah perwalian dia? Mungkin. Kalau dia dari satu sisi dia wali, dari sisi yang lain dia bukan mahram. Yaitu ini tadi siapa? Sepupu. Sepupu adalah wali kalau tidak ada yang lebih dekat. Tapi juga bukan mahram. Wa qala Ja'far ibnatu ammi. Dia adalah anak dari pakcik saya. Jelas sama. Status Ja'far dengan status siapa? Ali sama-sama apa? Ibnu Abi Thalib. Ini Ja'far sebelum wafat, sebelum terbunuh dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah beberapa bulan setelah itu. Wa khalatuha tahti, makcik dia itu ada di bawah saya. Ja'far punya istri siapa ya? Dari satu sisi Ja'far punya istri yaitu Asma binti Umais. Cuma kalau yang menjadi makciknya siapa ini? Putri Hamzah siapa? Coba nanti kita lihat di dalam syarahnya. Karena Ja'far memang punya lebih dari satu istri. Kita lihat nanti apakah ada penjelasan di sini. Kita lanjutkan dulu. Wa qala Zaid bintu akhi. Zaid mengatakan dia adalah putri dari saudara saya. Tapi saudara saya Islam, jelas agak jauh. Zaid bin Harithah tidak itu. Tapi intinya ingin merawat, kasihan gadis kecil ini. Faqadha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khalatiha. Kemudian maka Rasulullah SAW memberikan
keputusan untuk gadis kecil ini diberikan kepada makciknya. Wa qala al-khalah bimanzilatil mengatakan makcik itu bagaikan ibu. Cuma disebutkan nggak nanti namanya ya, biar kita tahu dari nasabnya itu. Wa qala li Ali, Nabi menghibur untuk yang tidak mendapatkan walam ya, tetap ini mendapatkan. Ayo langsung Aisyah yang merawat. Anta minni wa ana mink, engkau termasuk dariku dan aku termasuk darimu. Wa qala li Ja'far asbahta khalqi wa khuluqi, engkau menyerupai akhlak, menyerupai fisikalku dan karakterku, akhlakku. Wa qala li Zaid anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami dan wali kami. Ya, karena Zaid ini adalah anak asuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-gharib, kata-kata asing, dunaki bi kasril kaf, khitabun li unsa, ya Ali berbicara kepada Fatimah, dunaki wa huwa ismu fi'il manqulun min adz-dzarf bi makna khudhiha. Kita tahu dun ini adalah dzarf, tapi sekarang dia berubah jadi isim fi'il amr bi makna khudhiha, ambillah dia. Wa qala Zaid Zaid bin Haritsah mengatakan bintu akhi, wanita kecil ini, gadis kecil ini anak dari saudara saya. Penjelasannya al bintu li Hamzah ibni Abdul Muttalib, gadis kecil itu adalah anak dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa Zaid min qabilati Kalab, ya Bani Kalab. Si bagusnya Bani Kilab, bukan Kalab sebenarnya, dia jamak Kilab, Bani Kilab. Iya, memang zaman dulu orang suka kasih nama hewan, ada Bani Asad. Kalau Bani Asad masih lumayan kan ya, singa. Tapi Al-Asadi, tapi yang kasihan yang dari Bani Kilab itu Al-Kalbi, kasihan. Tapi ya nggak tahu, orang masa lampau mungkin punya nama gitu-gitu. Famuraduhu idzan al-ukhuwatul islamiyah. Jika demikian, yang beliau maksudkan adalah persaudaraan di dalam Islam. Allati akhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di kalangan para muhajirin hina hajaru ilal Madinah, tatkala mereka berhijrah ke Madinah. Yang kedua, khalqi bi fathil kha wa iskanil lam wal muradu bihi as-sifatudz zahirah. Yang dimaksudkan adalah sifat-sifat lahiriah. Antara siapa tadi? Ja'far dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, maulana ai atiquna. Ya, Nabi membebaskan dia dan menjadikan dia sebagai anak asuh. Wal maula yutlaqu ala sayyid. Maula ini juga artinya tuan. Fayakunu maulan min a'la, menjadi pemimpin, menjadi tuan. Kalau dari apa? Dari yang lebih atas. Wa yutlaqu alal atiq, dan juga ini dipakai untuk atiq, orang yang dibebaskan. Fayakunu maulan min asfal, menjadi maula dari bawah. Al makna ijmali, makna secara global, lamma faraghan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min umratil qada sanata as-sabi'ah fi sanati sabi'ah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari umrah qada, ya banyak fuqaha mengatakan qada, tapi telah dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad yang betul umrah qadiyah, yaitu apa? Untuk menunaikan kesepakatan Hudaibiyah, yaitu yang umrah tahun depan, bukan tahun sekarang. Sebagian fuqaha mengatakan qada karena membayar umrah yang terhalangi pada waktu Hudaibiyah. Tapi dibantah, kenapa? Karena banyak sahabat yang mereka tidak berangkat pada tahun ke-7. Seandainya itu adalah qada, niscaya sekitar berapa itu? 1.600 sahabat itu semuanya berangkat. Ternyata yang berangkat hanya sedikit, menunjukkan itu bukan qada. Karena Nabi sudah tahallul, Nabi dan sahabat tahallul, umrahnya sudah sah. Wa kharaju min Makkah, mereka keluar dari Makkah setelah hanya 3 hari di sana. Tabi'athum ibnatu Hamzah bin Abdul Muttalib, mereka dikejar oleh gadis kecil ini, putri Hamzah bin Abdul Muttalib. Tunadi ya am, wahai pak cik. Fatanawalaha ibnu ammiha, maka sepupunya mengambilnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
fa akhadha bi yadiha, memegang tangannya. Wa qala li zaujihi, Fatimah berkata kepada istrinya, zauj ini boleh untuk muannas boleh mudzakkar, Fatimah, khudhi binata ammik, ambillah putri dari pak cikmu. Fahtamalatha, maka dia pun menggendongnya, mendukungnya. Fahtasama fil ahaqiyah bihadonatiha salasah, maka ada 3 orang yang bersengketa siapa yang paling berhak untuk merawat gadis kecil ini. Aliun wa akhuhu Ja'far wa Zaid bin Harithah al-Kalbi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullun minhum adla bi hujjatih, masing-masing dari mereka mendatangkan hujahnya. Inilah mestinya, bukan memaksa, tetapi hujahnya apa yang hujahnya terkuat, dia berhak untuk mendapatkan, karena kebenaran wajib diikuti, bukan asal memaksa. Listihqaqil hadanah, hujah kenapa dia yang berhak mendapatkan hak pengasuhan tadi. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.